Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat, karunia. Yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah, apalagi menghitung nilai atas nikmat rahmat Allah kepada kita. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu malam ini dalam kajian rutin kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pembahasan kepada kondisi yang sangat berat di mahsyar. Salah satu faktornya matahari begitu dekat dengan manusia waktu itu, sehingga manusia bermandi keringat sesuai dengan amalnya. Dalam hadis yang sudah kita bacakan, ada yang setumitnya, ada selututnya, ada sepinggangnya, ada yang sebahunya, bahkan ada sampai ke mulutnya. Tidak tahan dengan kondisi yang cukup berat huru-hara mahsyar itu, maka manusia pada mencari siapa yang bisa membantu mereka untuk mengeluarkan dari kesulitan mahsyar itu, huru-haranya. Karena mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang berdosa, maka tidak akan didengar kalau mereka yang langsung meminta kepada Allah untuk mengeluarkan mereka dari huru-hara yang berat itu. Maka mereka mencari siapa sosok yang bisa menjadi perantara, yang orang itu akan membantu mereka memohon kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari kesulitan itu. Maka manusia mendatangi para anbiya, para rasul, mulai dari Adam. Maka semua para anbiya, para rasul selain Nabi Muhammad itu menolak, dan mereka menyebutkan apa kesalahan mereka yang pernah mereka buat juga waktu di dunia dulu. Dan mereka mengatakan, nafsi-nafsi, hari ini masing-masing bergelahro, ya. Dan mereka kemudian menganjurkan untuk datang kepada rasul yang lainnya, yang tidak menyebutkan apa kelemahannya, itu Nabi Isa. Maka sampailah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad lah yang mengatakan, saya yang bersedia untuk memberi syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke hadapan Allah, lalu kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak angkat-angkat kepalanya. Sampai Allah kemudian memerintahkan Nabi untuk mengangkat kepalanya.
dan meminta sesuatu akan diberi, dan bila minta syafaat akan diberikan oleh Allah syafaat itu. Nah, lalu yang kemudian sudah kita sampaikan, apa bentuk syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kepada yang meminta syafaat nanti di mahsyar itu, ya. Nah, oleh karena itu seperti yang saya janjikan, kita malam ini akan merujuk sejenak ke kitab Aqidatul Mu'min, akidah seorang mukmin, karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, di khusus tentang pembahasan tentang syafaat, ya. Dan di antara subbahasannya adalah syafaat di hari akhirat itu seperti apa. Nah, maka sebelum itu penting juga bagi kita untuk memahami dulu apa makna syafaat itu, apa yang dimaksud dengan syafaat, ya. Secara umum dulu sebelum nanti spesifiknya yang syafaat di akhirat itu apa. Nah, di sini disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, makna al-istishfa'u wasyafa'ah hadhihi al-kalimat al-thalath madluluha wahid wa ma'naha la yakhtalifu. Tadi ada 3 kata dalam bahasa Arab, istishfa', kemudian asy-syafa' dan asy-syafa'ah. Itu maknanya tidak berbeda, dia sama. 3 kata itu maknanya adalah sama. Apa dia maknanya? Wa huwa ayatluba insanun min akhara at-tawassuta lahu 'inda dhi mulkin aw sultanin liyaqdiya lahu hajatahu fi i'ta'ihi ma huwa fi hajah ilaihi aw fi tajawuzi anhu fi dhanbin qarafahu aw jarimatin irtakabaha. Apa itu istishfa', asy-syafa' dan asy-syafa'ah? Adalah ketika seseorang meminta orang lain untuk menjadi perantara antara dia dengan seseorang yang orang itu punya kekuasaan. Yang pertama, bisa untuk menyelesaikan kebutuhan orang itu, karena orang tadi punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya maka bisa membantu orang ini. Atau orang yang meminta syafaat ini ada kesalahan yang dia buat atau pelanggaran, lalu kemudian dia meminta seseorang tadi perantara kepada orang yang berkuasa untuk mengampuni dan memaafkan dia. Jadi, ya, atau saya sambung dulu lagi, wal kalimat ats-tsalas mustaqqah min lafdz asy-syafa' alladhi huwa khilaful witr al-fard wa bayanu dhalika anna sahib al-hajah kana wahidan fa dhamma ilayhi al-wasitah wa huwa man istashfa'a bihi wa talaba syafa'atahu fa kana ma'ahu syafa'an aw itsnaini ba'da an kana fardan. Jadi kata syafa'ah ini dia secara arti adalah lawan daripada ganjil, genap. Jadi syafa'ah
satu dasar katanya genap dia. Lawan daripada ganjil, witer. Nah, maka bagaimana maksudnya tadi? Ketika seseorang dia dengan sendirinya nggak berdaya, ya, untuk meminta bantuan kepada penguasa, maka dia libatkan pihak satu lagi yang ada kedekatan dengan penguasa. Ini kita bicara makna ini dulu sebelum masuk ke ini, ya, sebelum masuk. Nah, jadi ketika orang yang tadi sendiri witer, ganjil, lalu melibatkan orang satu lagi yang menjadi perantara antara dia dengan penguasa tadi, maka jadilah ini orang dua, genap. Itu maknanya kata asyafa itu genap. Ya, lawannya adalah ganjil. Ya. Maka dari itu berarti syafaah itu adalah, ya, kalau secara bahasa tadi dia genap lawan daripada ganjil. Dalam maksud tadi ketika orang sendiri enggak berdaya dia, karena dia enggak ada kedekatan dengan penguasa, maka dia libatkan satu orang lagi, jadilah dua orang ini, ya. Maka boleh kita pahami makna syafaah ini adalah apa? Menjadikan seseorang atau pihak lain perantara antara dia dengan orang yang ada kekuasaan. Nah, agar supaya apa yang dia perlukan dari kebutuhan, yaitu ada kekuasaan di penguasa, itu bisa dengan perantara orang ini dibantu. Atau dia ada kesalahan yang itu bisa diberi keampunan oleh penguasa, sementara dia nggak dekat dengan penguasa. Ya. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan yang lalu. Jadi ketika kita misalnya ada keperluan apa, lalu kemudian kekuasaan anggaran sama gubernur, kita nggak kenal dengan gubernur Hanamduri, ya. Maka apa akan kita lakukan? Carilah orang yang kita kenal, yang dia orang yang dekat dengan gubernur. Kita mintalah dia. Nyok Banjara, ni balu Bapak Gubernur, alian ngejelah kali dah. Ya. Itu namanya adalah meminta syafaat dari orang tersebut. Jadi syafaat ini perantara. Posisinya adalah perantara. Maka kalau kita bawa ke konteks tadi mahsyar, ya, konteks mahsyar, orang-orang yang tidak tahan lagi dengan beratnya mahsyar tadi keadaannya, maka mereka sendiri merasa kalau mereka yang langsung minta kepada Allah dengan dosanya, apa? Maka mereka coba cari siapa sosok yang dekat dengan Allah, agar supaya orang itulah yang minta ke Allah. Itu namanya tadi minta syafaat. Ya, seperti orang yang ada kesalahan lalu perlu amnesti, abolisi. Itu kewenangan presiden. Dengan presiden nggak kena, maka bagaimana cara? Cari orang yang dekat dengan presiden. Itulah namanya syafaat. Istiswa syafaat, itu maknanya. Jadi kalau kita lihat redaksi hadis yang lalu kita bahas, ke mereka yang mendatangi kepada para rasul ini menyebutkan kelebihan para rasul tadi. Hai Adam, engkau kan bapaknya seluruh manusia. Disebutkan kelebihan Adam. Kata Adam, saya dilarang mendekati satu pohon, saya langgar. Udah, pergi ke Nuh. Pergi ke Nabi Nuh.
Mereka akan mengangkat lagi, hai Nuh, kamu kan bapaknya para rasul, ya. Kemudian nanti disebut kepada Nabi Musa, ya, kelebihannya Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Nabi Ibrahim disebutkan kelebihannya sebagai Khalilullah, ya, teman dekatnya Allah. Nah, itu kan karena mereka ya mencari orang-orang yang bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan mahsyar. Nah, itu pertama makna syafaat, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Maka dibahas dulu di sini hukmul istisfa. Apa hukum kita meminta seseorang untuk menjadi perantara antara kita dengan penguasa tadi, yang kita kalau sendiri nggak berdaya karena kita nggak ada kedekatan. La ba'sa bistisfa ahadin bi akhara 'inda dhi mansibin aw malin aw sultanin liyashfa'a lahu 'indahu bi raf'i hajati ilaihi haitsu ajaza huwa an raf'iha ilaihi li khumulihi aw li qusurihi wa dzalika li qoulihi Allah Ta'ala. Tidak mengapa kalau dalam kehidupan ini kita meminta seseorang untuk menjadi perantara antara kita dengan orang yang ada kekuasaan, orang ada kelebihan daripada harta, ya, kelebihan daripada ada jabatan, ada kewenangan. Kita ada keperluan, ya, untuk kebutuhan tertentu. Biasa orang kalau udah ada tes apa kan, nggak kenal dengan kepala itu. Lalu kayak mana carinya? Tanyalah ke orang tua yang paling tuanya. Tipulan, yang tipulan numpak. Minyak urangnya pegah yang beres. Jadi pertama, tidak mengapa kalau kita ada keperluan dengan orang yang ada kekuasaan, ada jabatan, ada kewenangan, ya, untuk kemudian membantu kita untuk menjadi mediator, ya, kita dengan orang yang ada kekuasaan tadi. Tapi nanti tentu dalam hal yang benar, bukan hal perlu yang hana dulu. Ya, ini artinya bahwa kalau kita ada kebutuhan dan itu artinya, ya, misal ada program rumah subsidi, rumah duafa, dan dia adalah orang yang dalam kategori dibuat masuk. Nah, cuman karena dia nggak ada yang kenal, maka bisa nggak dapat. Maka kan tidak masalah dia mencari siapa orang yang kenal dengan panitia itu. Nyona programnya, long kalang kriteria lo ida mau malu hanam duri dan kamu durian, dia pegah tiga lo, kan? Itu tidak mengapa, ya. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Nah, ini ayat ini dua dia makna yang terkandungnya. Pertama, boleh tadi mencari perantara tadi untuk membantu kita. Sekaligus ayat ini mengatakan bolehnya di mana bahkan orang yang membantu dia dapat pahala, tidak bolehnya di mana dan kalau melakukan dosa. Pertama, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. An-Nisa 85.
An-Nisa 85. Siapa yang menjadi mediator, menjadi perantara, memberi syafaatan hasanah dalam hal yang baik, dalam kebaikan, yakun lahu nasibun minha, dia dapat pahala dari itu. Ya. Tadi ada orang yang pantas dapat rumah, tapi koknya hang tilake hang pegang kayu aku. Ya. Orang qanaah begitu. Ya, orang menjaga ininya. Lalu kemudian kita tahu, udah layak untuk mendemai rumah hidamang kriteria. Ya, tapi minyahanana ajukan hamdemai dah syarat-syarat. Nijuk lun ya pertama lu ya urut. Nah, dia ini dapat pahala dari menjadi perantara karena dalam hal yang syafaatan hasanatan, dalam hal yang baik. Tadi ada orang ikut tes, anak yatim, anak fakir, tapi selalu ranking 1. Ya. Tapi kalau tidak ada yang beritahu, ini bisa tidak dikenal oleh panitia. Maka kita yang kenal ini memberitahu panitia, itu anak yatim, itu anak fakir, tapi ranking 1 selalu. Maka kemudian luluslah anak ini karena kemampuannya, dapat pahala gitu, menjadi perantara. Tapi sambungannya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang memberi syafaat dalam hal keburukan. Jadi jatahnya nggak lulus, nggak ada kemampuan. Ya. Tapi kemudian dia menjadi apa? Nya tak kala kemampuan dah aku mah. Alewah. Tapi kan ngesiapkan 500 miliar, 500 juta urut talun. Rat lun jo. Bereh. Lulus. Dosa. Yang kasih dosa perantara ini dosa. Maka Allah mengatakan yakul lahu kiflun minha, maka orang tersebut tanggung dosanya menjadi perantara dalam kejahatan. Nah, artinya kan ayat ini mengandung 2 tadi. Boleh dalam hal-hal yang baik kita minta bantu orang, ya, untuk menjadi dia perantara kita dengan orang yang ini. Ada orang kaya dan dermawan, tapi kita nggak kenal. Ya. Sementara masjid kita memang butuh, ya, untuk pembangunan apa misalnya, ya karpet misalnya, ya granit, ya tempat wudu. Maka kita datangi pada orang, dan kantong lalu lingo masjid kamu yang tengah patang granit, neci pegah ya. Kadang mameh abaharan kan, timete sekian. Nah, maka dia sampaikan ke orang kaya itu, kajut, bamandung belum bangun juga. Maka orang perantara ini dapat pahala dari dia. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Maka disambung oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, wa jawazul istishfa' masyrutun bi an yakuna fi haqqin dha'i' aw haqqin yakhsha dhiya'u aw fi syai'in mubah yuntafa' bihi. Boleh tadi meminta bantu perantara dan menjadi perantara, tapi dengan syarat tadi dalam kebenaran, ya, dalam hal kebenaran, dalam hal kebaikan, ya. Tapi kemudian dikatakan amma ayyakuna fi ismin bi isqati haqqin minal huquq atau ta'til had minal hudud fala. Tapi di dalam hal dosa itu tidak boleh meminta bantu ke orang dalam hal dosa. Maka frame-nya adalah juga surah Al-Maidah ayat 2.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ini jamaah rahimakumullah. Asy-syafa'atu fil akhirah. Ini yang udah masuk ke pembahasan kita. Ma taqaddama min ahkami syafa'ah wal istishfa' innama kana fi syafa'ah wal ishfa' alladzaini yatimmani fi al-hayatid dunya. Yang kita sudah cerita tadi boleh dalam hal kebaikan, tidak boleh dalam hal kejahatan, dalam dosa. Ya, itu untuk konteks kehidupan di dunia. Amma syafa'atu fid daril akhirati fa innaha takhtalif anha fid dunya ikhtilafan kabira. Adapun ya, syafaat untuk kehidupan akhirat itu berbeda dengan yang di dunia. Wa dzalika anna al-amra yawma idzin kulluhu lillah wa laysa li ahadin ghairi Allah ta'ala minhu syai' kama qala ta'ala. Kalau di dunia tadi kan ya banyak raja-raja, ya banyak raja-raja, ya. Katakanlah kalau misalnya di satu ini, ya kalau di pemerintahan ada mulai dari kasih, kabin, sekdis, kadis, kemudian asisten, sekda, baru kemudian ini ada raja-raja. Kalau di kampung ada kadus, keplor, ya, ada pak kecil, mukim, ya, camat, dan seterusnya. Sementara di akhirat itu seluruh urusan itu hanya Allah. Tidak ada lagi raja-raja apapun. Kerajaan hari itu hanya milik Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di surah Al-Infitar, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu Muhammad apa itu hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Diulang lagi, tahukah kamu apa hari kiamat itu, hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di hari itu seseorang tidak bisa untuk membantu siapapun orang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, tidak ada orang ada kekuasaan draw luato draw dengan halun, enggak ada. Wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan hari itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Wa qad takunu yaumal qiyamah syafa'at katsirah ghaira annaha tajri ala khilaf ma takunu alaihi al-yawm fi dunya wa hadha bayanuha. Di akhirat nanti juga ya ada banyak bentuk syafaat, tapi semuanya itu ya apa namanya berjalan berbeda dengan apa yang terjadi seperti yang
kita bahas di dunia ini tadi. Berikut ini penjelasannya. Inna syafa'ata tanqasimu yawmal qiyamah ila qismain. Syafa'atun manfiyatun tamaman la haqiqata laha wala waqi'a wala wujuda, wa syafa'atun thabitatun waqi'atun laha haqiqa wa wujud. Pertama, secara garis besar, syafaat di akhirat itu dibagi dua dulu. Yang pertama, syafaat yang sama sekali enggak ada wujudnya, enggak akan ada. Syafaat manfiyah tamaman, la haqiqata wala wujuda laha, enggak akan ada. Ya, yang pertama adalah syafaat yang enggak akan ada. Ya, enggak akan ada yang bisa memberi syafaat. Yang kedua adalah syafaat yang akan ada nanti di hari akhirat. Syafaat sabitah, laha haqiqatuha. Dia ada hakikatnya dan ada nanti. Ya. Maka dibahas dulu. Wasyafa'atul manfiyatu suwar minha. Syafaat yang enggak akan ada wujudnya di akhirat nanti, bentuknya diantaranya adalah syafa'atul alihati allati ubidat min dunillah aw ma'ahu fahadhihi syafa'ah la wujuda laha albattah wa sawa'an kana al-ma'bud al-marju syafa'ah malikan aw nabiyan aw salihan aw duna dhalika min al-jinni aw syayatin aw al-hayawan wal jawadat. Yang pertama adalah syafaat, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini selain Allah. Kan banyak orang sekarang menyembah selain Allah, mengharapkan syafaat di hari akhirat nanti. Ya, ya kalau orang dulu Latta, Uzza apa, ya. Kalau sekarang orang ketika, ya, dalam berbagai agama, dari Hindu misalnya, dewa apa, dewa ini, dewa itu. Ya. Maka semua Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini selain Allah enggak akan ada nanti di akhirat mereka bisa beri syafaat. Enggak akan. Ini namanya syafaat manfiyah. Enggak akan ada Tuhan yang bisa beri syafaat selain daripada Allah yang disembah di dunia ini. Pertama, maka di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 42 sampai 44 disebutkan tentang ini. Ittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qulillahi syafa'atu jami'an. Mereka menjadikan selain Allah sebagai pihak-pihak yang memberi syafaat. Ya, katakan Muhammad, apakah bahwa mereka itu tidak memiliki apapun kekuasaan untuk memberi syafaat? Karena syafaat itu semuanya di hari akhirat milik Allah. Yang kedua, asy-syafa'atu biduni idznillah ta'ala lisyafi' aw adami ridahu 'anil masyfu' lahu. Wadzalika liqaulihi ta'ala. Yang kedua, syafaat tanpa ada izin Allah yang diberikan kepada pihak yang akan memberi syafaat di akhirat nanti. Ya, Allah tidak memberi izin kepada orang itu. Ya, siapapun, rasulkah, siapapun. Ya, kan ada, nanti akan dibahas ke depan ini, orang yang hafid Quran itu bisa memberi syafaat. Nah, maka itu terikat dengan Allah mengizinkan enggak kepada dia untuk memberi syafaat kepada orang lain, orang tuanya, siapa. Yang kedua adalah tadi, ya, syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah kepada orang yang memberi syafaat atau kepada pihak yang diberi syafaat. Itu juga akan terjadi juga. Kalau di hari akhirat nanti ada syafaat. Di antaranya syafaat Nabi kepada
umatnya. Tapi itu terikat dengan izin Allah kepada Nabi. Nah, atau tadi orang saleh memberikan syafaat, terikat dengan izin daripada Allah kepada dia untuk memberi syafaat. Kalau Allah nggak mengizinkan, dia nggak ada kuasa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Baqarah 255. Ya, ini ayat kursi yang sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Illa biizni, kecuali ada izin daripada Allah. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Enggak bisa mereka memberi syafaat di akhirat nanti illa liman irtadha, kecuali orang yang Allah ridhoi. Ya. Kecuali orang yang Allah ridhoi. Kan ada kadang-kadang orang apa? Dia memang orang jahat. Ya. Kemudian anak dia kirim ke tahfidz. Ya. Tapi dia tetap dengan jahatnya. PD-nya apa? Untuk dibantu lian oleh orang akhirat. Karena kau uji tahfidz. Sedangkan dia sendiri tidak taubat daripada kejahatannya. Nah, anaknya bisa memberi syafaat atau tidak nanti ke ayahnya. Tadi limanir tadha. Allah ridha enggak? Anak ini beri ke ayahnya ketika ayahnya kayak gitu. Nah, kemudian juga ada ayat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa yardha. Ya. Berapa banyak dari ya malakin, ya, malaikat di langit, ya, itu tidak bisa juga memberi syafaat kecuali apabila diizinkan oleh Allah untuk dia beri syafaat dan kepada pihak yang Allah ridha kepada itu diberi syafaat. Nah, ini yang kedua tadi, syafaat yang enggak akan ada di akhirat nanti. Nah, yang satu, Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini selain Allah yang diharapkan di akhirat nanti memberi syafaat kepada para penyembahnya, enggak akan ada. Yang kedua, ya, syafaat yang bisa diberikan oleh orang-orang yang bisa memberi syafaat ke pihak lain di akhirat, itu mengikat dengan izin dan ridha Allah. Kalau Allah tidak ridha, ini enggak akan ada dia bisa beri syafaat. Ini nama syafaat manfiyah. Yang kedua, al-qismu wa syafa'ah, ya, al-muthbitah qismani. Syafaat yang akan pasti ada di akhirat nanti dibagi dua juga. Al-qismul awal, yang pertama, syafa'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qismu tsani, bagian keduanya, syafa'atu ghairihi minal anbiya. Ya, syafaat selain Nabi Muhammad, yaitu para anbiya yang lain. Wal auliya was salihin min ibadillah. Ya, dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah. Fa amma syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fa hiya katsirah minha asy-syafa'ah al-'uzma wa hiya asy-syafa'ah fi fasl al-qada' wa hiya al-maqam al-mahmud alladhi dhukira fi al-Qur'an al-Karim fi qouli ta'ala wa min al-laili fatahaddath bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, syafaat yang nanti diberi kepada Nabi oleh Allah itu juga banyak. Salah satunya adalah syafaat di waktu di
mahsyar tadi, ya. Dan ini yang akan kemudian dijelaskan pada kesempatan yang akan datang, ya, apa yang dimaksud dengan syafaat yang diberikan Nabi, ya, ketika di mahsyar nantinya. Nanti apalagi syafaat-syafaat lainnya di hari akhirat yang akan diberi Nabi, ya. Tapi lagi-lagi semuanya terikat dengan izinnya Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berarti kita sambung, ya, untuk ini, ya. Dan tadi saya sudah baca juga cukup menarik ke depan, ya, ketika masuk ke bab manusia ini menuju kepada Allah untuk dihisab, ya. Dan kemudian akan ada orang-orang yang tidak melewati proses hisab karena masuk ke dalam syurga bighairi hisab. Nah, bagaimana itu digambarkan di hadis? Jumlah umat terdahulu itu yang masuk bighairi hisab, berapa jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk bighairi hisab? Yang masuk bighairi hisab dari umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan akan sampai kiamat dunia kan banyak kali. Ya. Sekarang aja misalnya diperkirakan sekitar 2 miliar lebih. Kalau misalnya yang masuk bighairi hisab cuma berapa ratus ribu orang, gimana cara kita masuk? Ya, begitulah nanti kita akan lihat penjelasan Rasulullah itu berapa orang dari umatnya yang bisa masuk bighairi hisab. Tapi kita sambung dulu yang ini untuk kemudian kita selesaikan. Dan juga ada hal penting nanti yang akan kita singgung juga, ya. Insya Allah nanti kita akan singgung, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.